memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Oktaviani dari Prodi S1 Keperawatan, kelompok 8 Mary Sewell Gardner, mentor Teh Dila Syahrani. Di sini saya akan menampilkan beberapa wawancara dari UKM dan beberapa wawancara dari kakak tingkat. Harus pintar-pintar memprioritaskan mana yang harus dilakukan, kayak kalau misalnya ada deadline, kemudian tugas di UKM juga ada, kita harus tahu mana yang lebih penting gitu. Kalau misalkan yang lebih penting itu adalah tugas, berarti kita harus kerjain dulu tugasnya, baru ngerjain yang tugas UKM. Pertanyaan keduanya, cara menjalin kelas dan kekeluargaan pada UKM itu? Kalau di UKM itu sering ngadain perkumpulan dulu. Nanti ada satu momen di mana acara maju bulat itu dari angkatan alumni, terus kepengurusan sama si mabanya itu bakal kumpul semua. Nah di situ di mana momen kita bakalan kayak kenalan, terus sharing pengalamannya, sama kita gimana. Selain itu juga bakal ada kayak acara-acara lain yang kita tuh kenal gitu dan nyaman sama siapa. Cukup sekian pertanyaan dari Sylvia. Mohon maaf juga terima kasih ya dari izin perkenalan, nama saya Sylvia Oktaviani dari kelompok 8. Tujuan Sylvia di sini akan mewawancarai teteh tentang UKM. Langsung ke pertanyaan ya teh. Perkenalkan, saya Lydia Rifayanti dari UKM. Pertanyaannya pertanyaan saya memanajemen waktu antara waktu dan UKM tadi itu bagaimana? Paling sih bikin jadwal kegiatannya. Jadi kita tahu kegiatan apa yang kita lakukan hari ini atau besoknya. Terus biasanya kalau antara jadwal kuliah sama jadwal UKM gitu, biasanya prioritasnya untuk dari kuliah. Jadi izin dulu yang UKM-nya. Nanti kalau yang UKM-nya bisa ditanyain ke yang keluarganya. Terus pertanyaan kedua, cara menjalin trust dan kekeluargaan dalam arti ya? Biasanya sih dari komunikasi sama yang berteman buat mempererat keluarganya. Terus misalnya kalau ada teman di UKM yang kesulitan atau apa, biasanya suka dibantuin atau dirangkul lagi biar ikutan lagi gitu. Untuk yang tingkat pertama itu Ya, sama. yang ketiga, jika saya mengajukan satu program seperti kayak seminar tentang penelitian itu, bagaimana program tersebut? Kalau itu setuju banget ya, soalnya kalau seminar penelitian itu kan nantinya berguna buat kita bikin skripsi untuk S1 juga, untuk D3 juga kan bisa gitu berguna. Jadi bermanfaat buat kuliah kampus. Apakah pesan calon anggota baru yang akan masuk ke UKM? Pesannya sih semangat gitu, pulangnya sama ikut UKM itu, karena UKM itu penting. Soalnya di dalam UKM kita bisa dapat ilmu yang nggak kita dapat dari luar atau dari perkuliahan.
bisa buat itu sih sikap kepemimpinan kita juga ada, disiplin juga ada. Terima kasih Teh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dulu Teh. Nama saya Fiafani dari kelompok 4. Izin mewawancarai Teh, apakah Teh bersedia? Langsung ke pertanyaan tadi ya Teh. Tips and trick untuk mendapatkan nilai yang bagus itu gimana sih? Yang pasti sih harus lebih giat belajarnya, terus sering-sering baca materi yang dikasih dosen, terus kita pelajarin aja semuanya. Kita kalau bisa sih kita bisa nyampe di catatan kecil gitu, terus kita catat materi itu poin-poin penting aja. Tapi kalau misalkan itu gimana dari materi itu pertanyaan yang kurang lebih apa? Kalau aku mah waktu kalau materi itu nggak susah dipahamin, belajar bareng teman-teman. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya, tips and trick juga untuk menghadapi UTS apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama mental, yang kedua harus benar-benar belajar, harus benar-benar mau memahami semua materi, soalnya UTS harus maksimal dan nilainya. Terus pokoknya intinya itu belajar, harus dipahami materi-materinya yang berdosen. Pertanyaan selanjutnya juga, gimana sih kita memanage waktu agar tugas yang satu atau tugas yang lainnya supaya menumpuk gitu. Jadi yang bertanya terus yang bertumpuk. Kalau aku mah kalau udah tugas deadline itu yang dikerjain yang harus yang jangan lupa banget ya, yang waktunya. Kalau semua tugasnya ngerjainnya teh jadi sebelum misalnya hari ini, nah besoknya kerjain kayak gitu. Deadline-nya teh misalnya hari Senin, nah besok teh ngerjain itu Senin. Pokoknya aku mau ngerjain itu. Baik, itu segitu kemungkinan perencananya. Maaf dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Octaviani dari kelompok 4. Di sini Sylvia bertujuan untuk mewawancarai Teteh. Apa Teteh bersedia? Bersedia. Langsung ke pertanyaan aja ya Teh. Untuk pertanyaan pertama, tips dan trik supaya mendapatkan nilai yang bagus itu gimana? Kalau tips dan trik buat nilai yang bagus itu belajar, terus kayak jangan hilang motivasi gitu loh. Karena misalnya kan beda-beda tiap orang motivasinya mau apa. Kayak aku mau motivasinya aku masuk perawat pengen kayak kakek aku gitu kan. Nah kamu motivasinya apa? Pokoknya jangan hilang motivasi aja. Terus aku harus kalau misalnya dosen lagi ngejelasin KPT, kamu sambil catat, jangan didengerin doang terus akhirnya nggak dicatat, karena nggak akan dibuka-buka PPT-nya sampai nanti pas mau UTS atau UAS baru dibuka. Dan itu kayak jadinya kan sistem kebut semalam ya, nggak bisa terlalu masuk ke otak juga. Kalau misalnya sambil nulis itu kayak dosen ngejelasin terus kamu ngedengerin terus kamu proses di otak terus kamu tulis lagi, itu kan kayak nambah daya ingat kamu. Jadi saran aku mah sambil ditulis Tulis ya. Pertanyaan untuk yang kedua ya Teh, tips dan trik untuk menghadapi UTS apa saja yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan ya belajar juga, sama kayak yang pertama, belajarnya tuh nggak cuma dari PPT doang, terus jangan hamin satu matkul itu.
kan. Jadi kayak kan suka ada kalau UAS nih ya kan suka ada minggu tenang, nah itu tuh digunain banget buat belajar. Jadi kayak misalnya hari ini matkulnya hari pertama ujian matkul A misalnya. Nah kita di hari Senin sebelum minggu ujian kita belajar matkul A, kayak seolah kita mau UAS hari itu, belajarnya itu. Terus dari catatan yang kita bikin juga sama dari PPT. Selain dari itu teh PPT yang lainnya kan selalu ada kayak misalkan untuk tugas kelompok kayak bikin PowerPoint ini, itu berguna juga nggak? Berguna banget. Tapi kan kalau misalnya kita gitu kelompok A misalnya kita ya cari tentang materi A, berarti kita kan menguasai materi A, sedangkan kita belum tentu menguasai materi teman kelompok kita. Nah itu juga harus dipelajari. Jadi harus minta PPT ke teman kelompok yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya ya teh, bagaimana sistem remedial di STIKEP PPNI? Kalau setahu aku mah, karena aku kan nggak pernah juga ya, jadi minta surat KN itu ke dosen pembimbing, terus nanti diarahin ke Payuda, terus nanti bakal dikasih soal lagi, bakal ujian lagi. Untuk pertanyaan lagi ya teh, untuk pertanyaan terakhir, menurut teteh mata kuliah yang paling susah itu apa? Kalau waktu di zaman aku ada mata kuliah KMB itu teh awalnya tuh ngejelasin tentang di tingkat 1 ngejelasin tentang anatomi fisiologi kayak gitu. Terus nanti lama-lama masuk ke kasus, terus ke diagnosa. Nah itu menurut aku yang paling susah. Soalnya selain harus ngafal, kitanya juga harus pintar analisis gitu. Sama harus pintar nyari gitu kan di buku ada di blog atau enggak di SDKI ya. Pada gitu teh pertanyaan dari Siti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dulu ya teh. Perkenalkan nama saya Sylvia Oktaviani dari kelompok 8. Di sini Sylvia bertujuan untuk mewawancarai akan ditentukan. Ini untuk pertanyaan pertama, tips dan trik untuk mendapatkan nilai yang bagus itu gimana ya? Menurut saya mungkin lebih banyak baca, kalau misalkan kan mungkin sulit, jadi lebih gimana sanggupnya kita. Kalau misalkan kita emang bisa menghafal gitu ya, kalau misalkan nggak terlalu suka menghafal ya kan banyak sih gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua dulu deh, tips dan trik untuk tidak malas belajar. Malas belajar memang selalu ada ya, cuman kitanya harus ingat lagi tujuan awal kuliah, terus ingat orang tua, kan biaya kesehatan nggak sedikit ya. Ingat tujuan awal aja kamu kesini. Pertanyaan selanjutnya, tips dan trik untuk menghadapi UTS, apa saja yang harus kita siapkan? Jangan kebet semalam ini saja, soalnya karena kan nanti bekerjanya double, jadi kalau bisa dari jauh-jauh aja. Terus menurut matkul atau mata kuliah apa yang paling susah? Kalau untuk semester sekarang mungkin biostatistik karena banyak rumus, tapi itu nanti dipakai buat skripsi. Kalau untuk kayak Sylvie gitu yang masih di mahasiswa baru, berarti masih tingkat 1 itu Apa ya? Dulu waktu pas Yang susah KMB mungkin lumayan agak sulit gitu, tapi kalau misalkan kitanya seriusnya mungkin bisa gampang, tergantung masing-masing menurut aku sih. Untuk matkul yang di kemarin matkul yang digemari keperawatan jiwa karena lebih ke mental, jadi lebih ke dari diri sendiri sama yang dipelajari nyambung gitu. Jadi kebutuhan misalkan jadi mentalnya lagi ini, terus ada yang bisa dipelajari dari matkul keperawatan jiwa untuk ini, tapi bukan sakitnya gitu, tapi lebih ke apa sih kayak solusinya aja. mungkin untuk pertanyaan dari Sylvie cuma satu. Mohon maaf kalau apabila ada kekurangan. Terima kasih atas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
sekian yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.